ini kami akan menjelaskan mengenai sel volta dan direct volta. Baiklah, kami di sini adalah dari murid SMA Negeri 1 Pangkatan yang tepatnya duduk di kelas 12. Di sini saya akan perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Oktavia dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Hotmari Sinaga dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Putrini Borsrai dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Angelina Monte dari kelas 12 MIA 1. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sel volta, yaitu Angelina Monte dan saya sendiri, yaitu Putrini Borsrai. Dan kami berdua akan menjelaskan mengenai direct volta dengan teman saya Hotmari Sinaga dan dengan saya sendiri Putri Nada Oktavia. Demikian videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sel volta. Sel volta adalah sel yang mengubah reaksi kimia menjadi reaksi listrik. Sel volta menggunakan reaksi redoks spontan. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jenis-jenis sel volta. 1. Elektroda padat atau logam. Logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi. Contohnya yaitu elektroda Fe pada larutan FeSO4. Elektroda Ni pada larutan H2SO4. Yang kedua yaitu elektroda tidak padat. Apabila elektroda merupakan elektroda inert atau tidak mudah bereaksi atau PT, AU, dan C, maka zat lainlah yang mengalami reaksi sel. Demikian penjelasan saya tentang pengertian sel volta. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan rangkaian sel volta. Baiklah, inilah gambar sel volta. Lalu saya akan menerangkan bahwa terdapat dua wadah, yaitu yang wadah di sebelah kanan anode berkutub negatif, yang dimana anode berkutub negatif ini terbagi menjadi tiga. Kutub yang pertama itu kutub yang negatif sumber arus, yang kedua mengalami oksidasi, yang ketiga melepas elektron. Lalu anode ini larutannya JNS menjadi Jn2 plus Aq ditambah 2E-. Lalu di sebelahnya, sebelah kiri terdapat wadah yang bernama katode berkutub positif yang dibagi menjadi tiga, yaitu kutub positif yaitu sumber arus, yang kedua mengalami reduksi, yang ketiga menerima elektron. Nama larutannya ialah Cu2 plus Aq ditambah 2E- menjadi CuS. Lalu ini adalah jembatan garam, yang dimana Na plus menuju dia ke Cu, larutan Cu, dan disalurkan ke Cu. Lalu larutan NO3- mengalirkan ke Jn2 plus, lalu menuju ke Jn. Lalu rumus dari sel volta ialah perlu kita ketahui bahwa EO sel sama dengan EO katode dikurang EO anoda. Baiklah, sekian penjelasan saya. Lalu kita masuk kepada contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menuliskan contoh soal dari sel volta. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh soalnya. Yang pertama yaitu tentukan nilai potensial sel jika anodanya adalah Jn dengan EO sama dengan min 0,76 V
dan katodanya adalah Ag dengan EO sama dengan plus 0,80 V. Baiklah, saya akan menyelesaikannya. Diketahui EO ya, diketahui EO anoda sama dengan, kan diketahui min 76 V. Lalu EO katodanya ialah plus 0,80 V. Ini volt. Sehingga nilai potensial selnya adalah sebagai berikut. EO sama dengan 0,80 dikurang min 0,76. Kan karena rumusnya sel volta ialah EO sama dengan EO katoda dikurang anoda. Lalu kita kurangkan saja EO katoda yaitu 0,80 dikurang min anoda min 76. Lalu sama dengan 0,80 ditambah ini jadi positif kan, ditambah 0,76. EO sama dengan 1,56 volt. Baiklah, sekian dari saya, Angelina Munte. Terima kasih. Baik kelas, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai sel volta. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai deret volta. Pertama yaitu pengertian deret volta. Deret volta itu adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam atau EO. Setelah kita mengetahui apa itu dari pengertian deret volta, kita sekarang membahas mengenai sifat-sifat deret volta. Sifat deret volta itu pada umumnya ada 8. Saya akan persebutkan satu-satu. Yang pertama, logam bagian kiri memiliki EO sel bertanda negatif. Yang kedua, logam bagian kanan memiliki EO sel bertanda positif. Yang ketiga, semakin ke kiri logam semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron. Yang keempat, sifat umumnya, semakin ke kiri logam mudah mengalami korosi dan reduktor yang semakin kuat. Sifat umum yang kelima, semakin ke kanan logam semakin kurang reaktif atau semakin sukar melepas elektron. Yang keenam, semakin ke kanan logam kuat mencegah korosi dan oksidator yang kuat. Yang ketujuh, logam sebelah kiri dapat mereduksi logam sebelah kanan hingga dapat berlangsung atau secara spontan. Yang terakhir yaitu logam sebelah kanan tidak dapat mengoksidasi logam sebelah kiri sehingga reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak secara spontan. Oke. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dan sifat deret volta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian deret volta dan contoh soal yang akan diberikan nantinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari deret volta. Oke, ini dia dari rangkaian deret volta. Ini adalah unsur larutan yang ada di deret volta. Dan ini adalah nilai-nilainya. Li, saya akan membacakan nama-nama atau
larutan-larutan yang ada di darat volta. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Jn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb. Hidrogen Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Oke, saya akan memberikan contoh menghafal deret volta dengan mudah, yaitu Lia kalau banyak cakap nanti mengakibatkan Ali menjadi jengkel krom. Peri cendana cowok Nita senang playboy, hanya sebab bibinya curiga hingga Agus potong aunya. Oke, ini dia dari rangkaian deret voltanya. Selanjutnya saya akan membuat sebuah contoh soal dari deret volta. Oke, ini dia contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya. Oke, di sini saya akan membacakan contoh soalnya. 1. A Fe2 plus tambah 2E menjadi FeEO sama dengan min 0,44 V. Yang B, Sn2 plus ditambah 2E menjadi SnEO sama dengan min 0,13 V. Yang E-nya Cu2 plus tambah 2E menjadi CuEO sama dengan plus O 4 V. Tunggu. EO sama dengan plus 0,34 V. Berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar adalah A. Cu dapat mereduksi Fe2 plus tetapi tidak dapat mereduksi Sn2 plus. Yang B, Fe dapat mereduksi Sn2 plus tetapi tidak dapat mereduksi Sn2 plus. C, Fe dapat mereduksi Cu2 plus tetapi tidak dapat mereduksi Sn2 plus. Yang D, Sn dapat mereduksi Fe2 plus dan Cu2 plus. Yang E, Fe dapat mereduksi Sn2 plus dan Cu2 plus. Oke, penyelesaiannya. Ingat bahwa EO bertanda negatif berada paling kiri deret volta. Sementara EO bertanda positif berada paling kanan deret volta. Berarti semakin ke kiri EO semakin kecil dan
semakin ke kanan, EO semakin positif. Jadi urutannya dalam direct volta adalah Fe, Sn, Cu, Fe dapat mendesar Sn dan Cu. Sn hanya dapat mendesar Cu. Sementara Cu tidak dapat mendesak Cu. Maaf, Fe dan Sn. Jawaban yang paling tepat adalah yang tepat adalah C. Nah, ini C yaitu Fe dapat mereduksi Cu2+, tetapi tidak dapat mereduksi Sn2+. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian direct volta dan contoh soalnya. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil dari video kami. Ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Semoga yang kami jelaskan kepada teman-teman semua yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.